Sudah sampai. Aku merasakannya. Aku rasa perasaanmu salah. Tidak, dia benar. Kita sudah sampai. Wow, menakjubkan. Melukis pemandangan mengajarkanmu untuk menyimpan gambarannya di dalam pikiranmu. Dan di dalam pertempuran kau tidak punya cukup banyak waktu. Sekarang lukislah. Jangan mengintip. Sudah selesai. Kau menambahkan pelangi. Tidak apa-apa kan? Perpustakaan itu terkubur. Hidupku sekarang ini pasti penuh dengan pasir. Nah, saatnya untuk menggali. Sebenarnya itu tidak perlu. Bagian dalamnya masih benar-benar utuh dan itu besar sekali. Rubah itu masuk melalui jendela. Menurutku kita memanjat ke sana dan melihatnya. Lakukan sendiri saja tanpa aku. Kau tidak menyukai perpustakaan. Sebelumnya aku pernah memegang buku dan harus kukatakan kalau buku-buku itu tidak cocok denganku. Oh, begitu. Maaf ya. Kalau ada sesuatu yang bisa kudengar, katakan saja. Jangan khawatir teman, aku tidak akan mengajakmu ke bawah tanah lagi. Kau tetap di sini bersama Top. Ada apa? Oh, luar biasa. Roh itu benar-benar membuatnya dengan sangat indah. Lihat keindahan tempat ini. Apanya yang lucu? Tidak ada, hanya mengagumi arsitekturnya. Aku juga begitu. Ya ampun, simbol-simbol yang luar biasa mengagumkan dengan keramik-keramik berkualitas. Burung hantu yang bagus. Itu dia. Suku air utara. Akhirnya kita di sini. Aku tidak percaya berapa banyak air yang mereka gunakan. Kita akan dapat guru yang akan mengajari kita. Tempat ini indah sekali. Iya, benar. Hai Momo, aku baru saja bermimpi aneh.
Kita di mana, Momo? Mungkin aku ada di dunia spiritual. Tapi tunggu, kau bisa melihat aku. Kita berdua bisa saja ada di dunia spiritual. Tidak, pengendalianku berfungsi. Hanya perasaanku saja atau gunung itu memang jadi lebih besar. Itu tidak jadi besar, tapi lebih dekat. Seluruh pulau ini bergerak. Ini luar biasa, Momo. Binatang terbesar di dunia. Aku harus memutar dan menemukan wajahnya. Semuanya bersiaplah. Eng, aku butuh bantuan. Terkunci. Tunggu. Ini kalender angkasa. Persis seperti yang dimiliki para guru api di kuil mereka. Aku yakin batu matahari membuka pintunya. Tapi hanya saat matahari menyinarinya di sudut yang tepat. Di atas titik balik matahari. Gawat sekali. Kita tidak bisa menunggu itu. Titik balik matahari. Memang kita tidak bisa. Tapi kita bisa mempercepat waktu. Kita lihat apa kita lebih pintar dari batu matahari itu. Tidak ada yang terjadi. Ayolah. Kau tahu, Zuko, aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangmu. Tapi kau pintar. Tenang saja. Mereka cuma patung. Di sini dikatakan sesuatu yang disebut naga menari. Zuko, kemari. Aku ingin kau menari bersamaku. Apa? Lakukan saja. Ayo ikuti langkah-langkah patung itu. Kau tidak sadar? Ini bukan gerakan menari. Patung ini sedang memberi kita pelajaran. Kurasa ini semacam bentuk pengendalian api prajurit matahari. Ini mengajari kita pengendalian api yang benar-benar bagus. Oh. Hore! Tunggu. Sebenarnya sama seperti yang biasa kita tahu.
Jangan perlihatkan rasa takut dan emosi sama sekali. Sekali seluncur saja, baru kita ke Kutub Utara. Aku janji. Kelihatannya awalnya menyenangkan, tapi setelah naik ke atas, aku Akan ku percepat. Pasukan, kalian akan segera ikut berperang. Dan sangat penting bagi kalian untuk waspada terhadap apapun. Lakukan sesuatu. Gunakan kekuatanmu. Iya, ide bagus. Itu akan membuat kita berjalan lebih cepat. Kubis-kubisku. Waduh, hancur semua. Minta 2 kubisnya. Pegang aku, Katara. Tempatmu bagus juga. di atas sini bagus sekali. Bagus sekali. Dan yang terpenting negara api tidak bisa menemukan kita. Halo, aku Guru Patik. Aku tahu aku bukan orang yang kau cari, tapi aku juga tidak berharap untuk dijilati oleh hewan saat ini. Dunia penuh kejutan. Ya ampun, banyak sekali yang kau lalui belakangan ini. Disakiti dan dikhianati, semua berkumpul dalam hati. Kau penuh dengan cinta, tapi ketakutan mulai muncul dan keyakinan mulai pudar. Sudah lama aku menantikanmu dan Avatar muda. Aku mendapat visi beberapa tahun lalu bahwa aku akan membantunya. Makanya aku datang ke kuil udara bagian timur.
emosimu sangat tidak stabil, seperti badai yang sedang berkecamuk. Biarkan kabut di benakmu itu memudar dan menjadi tenang. Jadi ini pintu menuju dunia roh. Bukan, kau harus ke sana dengan caramu sendiri. Tapi aku bisa membawamu ke tempat penuh roh yang ada di kutub utara. Kau menyeretku kemari hanya untuk sebuah bunga bodoh. Bukan sekedar bunga, tapi bunga lili yang langka. Aku pernah melihatnya. Seseorang memberikan pada seorang gadis. Bunga boleh diberikan saat kau sudah menikah. Tapi pada tahap ini lebih baik yang kau tingkatkan itu ketidakpedulianmu. Hatiku menyuruhku untuk mengambil bunga ini. Dan bibimu mengatakan kalau aku percaya hatiku, aku akan bersama orang yang kucintai. Apa? Jangan katakan kau juga percaya ramalan. Ya, bibimu belum pernah salah kan? Jadi kenapa dia harus salah tentang cinta? Lihat, itu dia. Oh tidak. Bibiku salah. Ini semacam kristal. Mereka yang akan menerangi kita dalam gelap. Begitulah cara kedua kekasih itu bertemu. Mereka menyalakannya dan mengikuti kristal itu. Pasti itu jalan keluarnya. Jadi, Ayo. di mana Apa dan Momo? Apa? Momo! Saka, ada lintah di sikumu. Di mana? Di mana? Kau pikir di mana lagi? Dasar lintah, ayo pergi. Kau tidak menemukan mereka? Tidak. Seperti tornado. Mereka menghilang. Sebaiknya kita singkirkan benda ini. Sebaiknya kau sedikit ramah dengan rawa ini. Eng, ini hanya rawa. Apa kau harus bilang ku mohon dan terima kasih sambil mengayunkan parangku ini? Mungkin Eng benar. Ada sesuatu di rawa ini yang hidup. Aku yakin banyak makhluk hidup di rawa ini. Jika kau tidak ingin dimakan oleh mereka, maka kita harus menemukan apa secepat mungkin. Ih. Hei teman-teman, lihat. Mereka benar-benar penjelajah udara. Tidak, bukan mereka. Apa maksudmu tidak? Mereka terbang? Berbohong mungkin, tapi bukan terbang. Lihat saja dari cara mereka bergerak. Mereka bukan pengendali udara, tidak punya semangat. Entahlah, Eng. Anak itu terlihat sangat bersemangat. Lebih baik kita mendarat sebelum mereka menemukan kita. Ayo, tunjukkan gaya gunung apimu.
Kau cukup bagus. Ya, aku tahu. Lebih baik daripada cuma meluncur saja. Oh, wow. Aku rasa aku tidak bisa melakukannya, tapi ini bagus. Apa pendapatmu? Lumayan. Aku memang ditakdirkan menjadi Raja Api. Walaupun kita tidak selalu mengetahuinya, kau ditakdirkan menjadi seorang avatar. Ini adalah nasib yang luar biasa yang kita tidak mengetahuinya. Bersama kita bisa melakukan apa saja. Iya, tentu saja. Kerajaan kita mengalami saat-saat kejayaan, kedamaian. Rakyat kita bahagia. Kita banyak untung dalam segala hal. Kemana arah pembicaraan ini? Aku pernah berpikir, kita harus membagi kemakmuran ini kepada seluruh dunia. Di tangan kita dunia akan menjadi kerajaan yang paling berhasil. Kita perluas wilayah kita. Tidak, keempat negara harus tetap seperti itu. Tetap 4. Roku, kau tidak pernah berpikir untuk segala kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan apapun. Aku tidak mau mendengar lagi tentang hal ini. Lewat sini, yang itu buntu. Apa yang akan kami lakukan tanpamu? Mati dalam magma yang panas. Ya, kira-kira begitu. Terowongan berlanjut ke sisi yang lain dan langsung menuju tempat persembunyian. Kita harus cepat, tapi hati-hati. Hei! Bagaimana bisa hati-hati? Aku tadi salah. Kita harus cepat, hati-hati dan beruntung. Tidak ada lantai, hanya sungai lava. Naik dan pegangan yang kuat. Pintu yang sangat kuat. Bukan masalah. Aku sangat senang kau ada di pihak kami. Kita bisa saja kembali sekarang. Kita telah mempelajari tentang api lebih banyak yang kita harapkan. Tidak, kita akan melalui ini sampai akhir. Kita akan temui para guru ini dan melihat apa yang begitu hebat dari mereka. Bagaimana kalau mereka menilai kita dan menyerang kita? Kita adalah pangeran api dan avatar. Kurasa kita bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Keluarkan mereka. Benari! Mereka yang ingin bertemu para guru Ren dan Zhou sekarang akan mempersembahkan api mereka. Bunyikan panggilannya! Apa yang terjadi? Zuko, apiku mati. Kau ingin aku
kau melakukan apa? Berikan punyamu. Tidak, kau buat sendiri. Tidak bisa. Ambil sedikit dari para prajurit itu. Berhenti berbuat curang padaku. Berhenti jadi orang pelit. Terima kasih tumpangannya. Lihat tempat ini, sangat menyedihkan. Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu. Tidak, aku sangat tidak setuju. Karena kita punya misi besar yang harus tetap dipikirkan. Orang-orang ini biarkan saja berusaha sendiri. Orang-orang ini kelaparan dan kau malah meninggalkan mereka. Bagaimana kau bisa tega seperti itu? Aku tidak meninggalkan mereka. Aku hanya berusaha realistis. Kita tidak bisa menolong setiap tempat yang kita datangi. Kita akan bisa membantu mereka dengan mengalahkan Raja Api, tahu? Hei mulut besar, mungkin kita harus sedikit memelankan suaramu saat bicara tentang mengalahkan Raja Api. Katara, kau harus berpikir masuk akal tentang ini. Misi kita harus didulukan. Kurasa begitu. Ayo kita ambil yang kita perlukan lalu pergi. Eng, sedang apa kau di sini? Aku pikir kau mencari apa? Tadinya, tapi sesuatu menghentikanku. Sesuatu yang besar. Memangnya ada yang begitu besar sampai apa harus menunggu? Itu. Kita sampai di Ba Sing Se, tapi masih belum selamat. Tidak ada yang bisa. Apa yang kalian lakukan? Orang sipil tidak boleh ada di sini. Aku adalah Avatar. Bawa aku pada yang berwenang. Baunya seperti bau wanita tua. Ya, aku ingin tahu kenapa. Siapa dua wanita cantik ini? Kau tidak tahu ya, mereka itu adalah kami. Aku suka penutup tempat tidur bergambar kerang. Apa kau serius? Di sini kelihatan seperti pantai yang dibawa kemari. Kami tahu kalian kecewa karena dipaksa pergi ke sini akhir pekan ini. Tapi Pulau Ember, tempat yang ajaib. Bukalah pikiran kalian. Berikan dia kesempatan. Dan dia bisa membuat kalian saling mengerti. Pantai punya cara yang istimewa untuk memuluskan pinggiran yang paling tidak rata. Saatnya ke pantai. Tapi rahasia sejatinya berada di bagian krimnya. Jurus membuat kueku sama sekali tidak membuatmu tertarik, bukan? Soal Avatar ini, mungkin para biksu membuat kesalahan. Satu-satunya kesalahan mereka adalah memberitahumu sebelum kau berusia 16 tahun. Tapi kita tidak bisa bersikap atas apa yang sudah terjadi, tapi apa yang terjadi. Tapi Gyatso, memangnya aku siap untuk ini? Pertanyaanmu akan terjawab saat kau cukup umur untuk memasuki ruang suci di kuil udara. Di dalam, kau akan menemukan seseorang yang akan menuntunmu dalam perjalanan. Siapa dia? Saat kau siap, dia akan menunjukkan dirinya padamu. Sekarang, apa kau akan membantuku dengan kue-kue ini atau tidak? Baiklah. 1, 2, 3. Gerakanmu semakin baik, murid mudaku. Itu dia. Ada banyak uap yang bisa menutupi kita. Selama kita tidak berisik, kita bisa mengarahkan balon melaluinya tanpa tertangkap. Kita akan jatuh. Balonnya tidak bekerja lagi. Ini balon udara panas. Udara yang ada di dalam sama panasnya dengan udara yang ada di luar. Jadi kita tidak dapat terbang.
Apa yang harus kita lakukan? Entahlah, pendaratan darurat. Bagaimana kita bisa keluar kalau balonnya tidak berfungsi? Kita harus mencari cara. Kukira ini adalah tiket perjalanan satu arah. Kau tahu ini akan terjadi dan kau tetap kemari kan? Ayahku mungkin ada di sini. Aku harus datang dan melihatnya. Paman bilang aku tidak pernah berpikir tentang sesuatu. Tapi ini gila. Hei, sejak pertama aku juga tidak pernah ingin mengajakmu. Dan untuk kau catat ya, aku selalu memikirkan semuanya. Tapi rencanaku belum benar-benar berhasil. Jadi ini saatnya aku memainkan dengan telinga. Jadi di sana. Apa yang kau lakukan? Di sini itu tidak akan berfungsi. Dan kita tidak ingin ada orang yang menemukannya. Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan. Kita tidak bisa kembali sekarang. Biar ku tebak, kau kemari untuk mengatakan kalau adikmu tidak menyebalkan seperti yang aku kira. Tidak, terkadang dia menyusahkan. Dia harus selalu benar tentang segala hal. Dan dia suka memerintah dan terlibat dan ikut campur dalam urusanku. Ya, aku tidak mengerti kau bisa tahan dengannya. Sebenarnya, dalam beberapa cara, aku bergantung pada hal itu. Aku tidak mengerti. Saat ibu kami meninggal, itu adalah hal tersulit dalam hidupku. Keluarga kami sangat kacau. Tapi Katara, dia memiliki banyak kekuatan. Dia maju dan mengambil begitu banyak tanggung jawab. Akhirnya hampir semua masalah bisa diatasinya. Kurasa aku tidak pernah memikirkan hal itu. Baiklah, akan aku ceritakan. Sebelumnya aku belum pernah cerita. Tapi sejujurnya, aku tidak bisa ingat seperti apa wajah ibuku. Sepertinya dalam seumur hidupku, Katara yang selalu menjagaku. Hanya dia yang selalu ada untukku. Dan sekarang, saat aku berusaha mengingat wajah ibuku, hanya wajah Katara yang ada di mataku. Kenyataannya adalah Katara terkadang bertindak sebagai seorang ibu. Tapi itu tidak buruk. Dia penyayang dan baik. Dan dia benar-benar peduli padaku. Kau tahu, sebenarnya itu lebih dari ibuku sendiri. Awas ya kalau kau bilang pada Katara tentang ini. Iya, bibirku akan kukunci.